Halo teman-teman, balik lagi di channel aku sama aku Nyalma. Kali ini aku mau bahas tentang pengalaman aku pasang alat kontrasepsi atau KB IUD atau orang-orang biasa sebut KB spiral. Nah, kenapa aku pasang alat kontrasepsi atau KB? Nah, selain untuk ngasih jarak, waktu itu aku tuh harus nyelesain tanggungan skripsi aku yang belum selesai pas hamil. Nah, kenapa aku pilih IUD? Jadi setelah aku baca-baca dan tanya-tanya, KB yang paling enggak pengaruh sama hormon dalam tubuh kita. Mungkin ada pengaruh tapi pengaruhnya nggak terlalu banyak gitu loh. Itu adalah KB spiral atau IUD. Jadi dia tuh nggak bikin gemuk, nggak bikin jerawatan. Apalagi muka aku itu kan acne prone skin ya. Jadi kalau ada perubahan hormon tuh gampang banget buat jerawatan. Dan juga KB IUD itu gampang banget buat badan kita tuh kembali subur setelah kita lepas KB itu sendiri, kayak gitu. Nah, selain itu juga dari pengalaman ibu aku sendiri yang pakai KB implan atau apa itu namanya yang pasang di sini, lupa aku namanya. Nah, dia itu sering gatal-gatal dan gatal-gatal di bagian sini, dan badannya itu setelah pakai KB itu dia jadi gemuk gitu. Nah, pas anak pertama sampai ketiga dia tuh kan nggak pakai ya, jadi badannya tuh kecil, dia kan dasarnya kecil ya, jadi kecil aja biasa gitu. Nah, akhirnya pas udah pakai dia gemuk, cuman gemuknya tuh gemuk biasa yang kayak ibu-ibu standar gitu loh, nggak gemuk banget nggak. Nah, cuman aku nggak mau yang kayak gitu. Nah, terus dari pengalaman mama mertua aku, dia tuh pakai pil. Kalau si pil KB ini dia tuh orangnya harus rajin, harus teliti. Jadi kalau telat sehari 2 hari aja dia tuh bisa kebobolan. Apalagi kita tuh nggak hafal tanggal gitu lah. Apalagi aku tuh orangnya pelupa banget kayak gitu. Dan dia juga ada efek ke badan juga. Jadi badan itu mau diet kayak apa ya badannya segitu-gitu aja gitu. Susah kalau buat mau nurunin berat badan kayak nah gitu. Pengalaman aku pasang IUD itu ceritanya kayak gini. Waktu itu kan kita kan masih dari bulan awal-awal tuh masih sering imunisasi anak kan. Nah, aku imunisasi anak itu ke bidan yang bantu aku buat ngelahirin aku waktu itu. Nah, setelah imunisasi itu pasti aku nanya-nanya juga soal KB. Jadi ngasih pandangan lah KB apa yang cocok buat aku kayak gitu. Terus aku tuh ditawarin KB andalan, ada yang 3 tahun, ada juga yang 5 tahun. Nah, kalau yang 3 tahun tuh sekitar 300.000, kalau yang 5 tahun itu sekitar 500.000 kayak gitu. Nah, akhirnya aku diskusi sama suami, kita nyari tempat yang lain dulu yuk, kita bandingin kayak gimana kayak gitu, mungkin ada yang lebih bagus atau kayak gimana kayak gitu. Nah, akhirnya aku pergi ke salah satu rumah sakit ibu dan anak di daerah Bekasi. Nah, waktu itu aku kesono kan antri kan, abis itu nunggu lumayan lama. Nah, akhirnya dipanggil lah tuh nama aku. Nah, aku masuk sendiri. Nah, dokternya nanya, mau ngapain mbak gitu kan. Mau ini dok, mau pasang KB spiral. Oh, pasang KB spiral. Udah berapa lama ini jarak melahirkannya? Aku bilang, udah 3 bulan dok. Berarti udah selesai nifas ya? Iya dok. Nah, udah dapet belum? Maksudnya udah menstruasi belum? Nah, aku bilang belum dok. Nah, soalnya aku itu kan waktu itu ASI eksklusif ya. Jadi kalau ASI eksklusif itu katanya emang susah buat dapet. Jadi dapetnya biasanya mundur, bisa sampai setahun. Dan itu sebenarnya KB alami katanya, cuman aku tuh takut ya sanksi-sanksi gitu, soalnya aku ada tanggungan skripsi tadi. Nah, akhirnya dokter bilang kalau di sini
apa tuh pasang KB spiral itu harus pas nifas atau akhir nifas atau pas udah dapet. Nah aku kan belum dapet ya. Akhirnya aku ya udah deh, aku suruh pulang kan, nanti pas udah dapet datang lagi ke situ kayak gitu. Jadi aku ke situ cuman dibilangin kayak gitu doang dan pulang bayar 350, sekitar 350 lah. Itu cuman dikasih tahu itu doang, jadi nggak jadi itu pasangnya. Nah akhirnya kan nunggu ya lama, itu nggak dapet. Nah akhirnya nggak sabar kan, soalnya takut juga kan, takut kebobolan duluan. Nah akhirnya baliklah ke bidan tadi, jadi aku pasang di bidan tadi yang 5 tahun. Nah itu sekitar 500 berapa gitu. Nah kalau di aku lihat di tabel di rumah sakit itu, di dokter yang tadi itu KB sekitar 800 sampai berapa ya waktu itu ya, 1 juta berapa gitu. Mereknya lupa, Novati apa gitu, lupa juga aku, pokoknya kayak gitu. Nah akhirnya aku ke bidan yang tadi dan aku pasang di situ yang 5 tahun dan dapet kartu kayak gini nih, kelihatan nggak? Nah andalan gitu misalnya. Jadi aku kontrol kalau ada keluhan aja. Aku baru ada 2 keluhan. Yang pertama itu pas, bukan keluhan sini, yang pertama pas USG, pas kalian itu imunisasi anak aku. Dan yang kedua tuh aku pas naik motor tuh kayak ngerasain pas ada apa tuh tanjakan tuh, ngerasain kayak ngilu-ngilu gimana gitu loh. Tapi ternyata nggak apa-apa pas di USG, jadi ya udah nggak apa-apa. Nah terus gimana rasanya pasca pasang IUD? Jadi setelah pasang IUD 4 sampai 5 hari itu aku keluar flek kan, yang tadinya nggak dapet, aku tuh jadi kena flek darah-darah biasa gitu. 4 sampai 5 hari abis itu udah. Nah selama 7 sampai 8 bulan tuh aku jadi kayak dapet tapi nggak lancar. Jadi dua minggu tuh flag 2 hari gitu, abis itu seminggu lagi flag 2 hari, terus dua minggu lagi flag 4-5 hari kayak gitu. Jadi nggak jelas gitu loh, jadi agak susah juga ngitungnya buat nentuin sholat bagi yang muslim. Tapi setelah itu dari bulan ke-8 sampai sekarang aku udah 19 bulan pas aku bikin video ini, itu semuanya it's okay, nggak ada keluhan apapun. Dan waktu berhubungan pun ya udah kayak nggak ada apa-apa gitu, nggak ada rasa gimana gitu, ya kayak biasa aja kayak gitu. Jadi cocok atau nggak cocok itu bisa kalian simpulin sendiri. Kalau aku sih oke aja, cuman emang harus sabar ya di awalnya kayak gitu. Nah sekian itu sharing dari aku. Kalau ada pertanyaan atau apa, nanti tinggalin aja di kolom komen. Ambil baiknya, buang buruknya, semoga bermanfaat.